Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin secara khusus merenungkan tentang sabda Yesus yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Dan saya merenungkan hal itu, bagaimana tidak akan mati, karena kenyataannya kita itu mati. Semuanya nanti akan mati. Apa yang dimaksudkan? Ternyata dalam renungan saya sadar bahwa yang ada. Tidak mungkin ada menjadi tidak ada, itu namanya tidak ada. Kalau ada ya ada. Tidak bisa berubah menjadi tidak ada. Yang hidup ya hidup, tidak mungkin menjadi tidak hidup. Kalau mati, yang mati itu tentu fisiknya. Dia tetap hidup karena dia adalah yang mengalami kehidupan itu. Yang mengalami kehidupan tidak akan mati. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami kematian. Kalau dia mengalami kematian, berarti dia hidup. Wong mengalami kematian kok. Karena itu mengalami kematian itu berarti tetap hidup. Dan memang ketika sudah mati, itu akan dalam arti tertentu mengalami keadilan, diadili. Nah kalau dia adili ya pasti harus hidup. Hidup dulu baru diadili. Kalau mati ngapain mengadili orang mati? Ya tetap aja tidak bergerak. Tetapi juga dikatakan dalam hal yang lain, Allah adalah kasih. Barang siapa mengasihi, dia akan ada di dalam Allah, dia selalu di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah kalau Allah di dalam dia, ya hidup terus. Allah tidak mungkin mati. Kalau kita di dalam Allah, kita hidup terus karena Allah hidup terus. Kecuali Allahnya mati, ya kita ikut mati karena kita di dalam Allah. Tapi kan tidak mungkin, karena Allah selalu ada, selalu hidup. Karena itu supaya hidup terus ya mengasihi. Di dalam Allah, barang siapa mengasihi, dia di dalam Allah dan Allah di dalam dia, karena Allah adalah kasih. Supaya kita bisa mengalami kehidupan kekal sejak di dunia ini, hiduplah di dalam kasih. Latihannya adalah hidup di dalam kasih dari pagi sampai pagi lagi. Maka kita kemudian ada di dalam Allah dan mengalami kehidupan kekal itu. Kehidupan yang tidak mengenal akhir, karena di dalam Allah tidak ada akhir, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Selalu ada, selalu hidup, karena Allah adalah sang hidup itu sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan bersatu dengan sang hidup, ayah hidup terus. Nah itulah sebabnya konsep kita tentang kematian ya konsep. Konsep itu bukan realitas. Kalau kita bisa mengalami kehidupan ini sepenuhnya, hidup di dalam kasih dan selalu bersama dengan Tuhan, maka kita akan hidup selama-lamanya dan tidak akan mati lagi. Karena itu sebetulnya hidup kekal ya sekarang ini di dalam Tuhan mengalami kekekalan. Dan sebetulnya kalau secara fisik kita sudah mengalami kematian dalam konsep kematian berkali-kali. Karena ada yang pada waktu itu pernah mengalami umur 10 tahun. Dengan gaya bicara tertentu, gerak-gerik tertentu, ukuran badan tertentu. Tapi di mana Anda yang umur 10 itu? It's gone, sudah tidak ada. Anda tetap ada. Itu berarti sudah 10 tahun itu sudah mati tuh. Yang 15 tahun mana dia? It's gone. Mati berkali-kali. Dalam arti konsep kematian secara fisik. Memang yang namanya bentuk akan berakhir.
Yang berbentuk pasti menua dan berakhir. Tapi roh tidak mungkin akan berakhir. Menua saja tidak. Bagaimana berakhir? Dan Anda bukan hanya bentuk, bukan hanya badan, tetapi juga roh. Roh itulah yang tidak akan mati. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus? Itu kata Tuhan. Nah, kalau kita adalah bait Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu berarti kita bersatu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak mungkin di dalam arti bentuk wadah. Maka lebih tepat di dalam arti bersatu. Sama-sama roh. Kita ambil bagian dalam Roh Kudus. Tergantung kita. Apakah Roh Kudusnya sedikit atau banyak? Kitanya banyak atau Roh Kudusnya yang banyak? Maka sebetulnya supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh, kita harus menyangkal diri. Supaya saya semakin kecil dan Roh Kudus semakin besar. Dan karena itu mengalami kekekalan. Dan itu bisa dimulai sejak sekarang. Kesatuan dengan Tuhan di dalam rohnya, yang kemudian semakin utuh kesatuannya ketika kemudian diri kita melebur dengan Roh Kudus sendiri. Maka untuk mengikuti Kristus, ya menyangkal diri itu. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Taat dan setia kepada kehendak Allah, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih, maka kita di dalam Tuhan, dan mengalami hidup kekal sejak di dunia ini. Karena kemudian Roh Kudus semakin besar di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Roh Kudus yang hidup di dalam diriku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Maka saudara-saudari terkasih, bersyukurlah atas kehidupan ini, karena kehidupan ini menakjubkan. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.